Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8 subtema 3 pembelajaran 3 mengenai bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari cerita dongeng. Yang kedua, mengetahui berbagai karakteristik individu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Nah, berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Ayo membaca, bacalah cerita berikut. Judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap
sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk, seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena cerita nelayan dan ikan mas bukanlah cerita yang nyata atau hanya berdasarkan dari imajinasi pengarang saja. Lalu yang nomor 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Iya, jawabannya adalah si kakek, si nenek, dan ikan mas tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Ternyata sifat si kakek suka menolong dan pekerja keras, dan sifat si nenek adalah serakah. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda, satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang kedua ada tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran dalam sebuah cerita, yaitu protagonis dan antagonis. Mengapa dikatakan protagonis dan antagonis? Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Lalu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama 2 orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita nelayan dan ikan mas. Selanjutnya, berdasarkan peranannya,
Tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Tulislah hasil diskusimu pada kotak berikut ini ya. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakter masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu dan hidup rukun dalam masyarakat. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Diskusikan bersama dua orang temanmu. Tuliskan dalam tabel seperti berikut ini. Misalnya jenis perbedaan karakter yang pertama yaitu usia. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Dan manfaat yang diperoleh adalah hidup rukun dengan teman. Lalu jenis perbedaan karakter yang kedua adalah fisik. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai fisik teman yang kurang sempurna atau unik. Lalu manfaatnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya beragam dan kita harus bersyukur kalau kita sempurna. Lalu ada jenis perbedaan karakter kegemaran. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai kegemaran teman dan kegemaran sendiri. Manfaat yang diperoleh apa saja? Iya, menyadarkan kita bahwa setiap orang mempunyai keunikan dan kegemarannya sendiri. Maka, jadilah dirimu sendiri. Untuk jenis perbedaan karakter agama dan suku, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, berikut ini sebagian besar penduduk Indonesia bertani sesuai kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wool, penjual kue, dan perajin. Lalu yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, sekarang ayo mencoba. Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam bentuk kolom seperti berikut dan kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Misalnya pekerjaan yang ditekuni masyarakat adalah petani. Kelompok jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Lalu pekerjaan yang selanjutnya adalah dokter. Kelompok jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo renungkan. Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Nah, yang pertama, bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Dan apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Silakan kalian tuliskan di bukumu masing-masing ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, apa pekerjaan orang tuamu? Apa cita-citamu kelak? Tentu ada keragaman pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Kamu hendaknya bisa bekerja bersama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan dalam keluargamu. Bagaimanakah cara yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaanmu dan orang tuamu? Diskusikan dengan anggota keluargamu, lalu tuliskan hasil pendapatmu dan keluargamu dalam kolom berikut ini ya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.